dengan dosen pengampu Bapak Profesor Syahrial. Di sini kami ingin melakukan diskusi kelompok tentang filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam berdasarkan link YouTube yang diberikan oleh Bapak. Oh iya, perkenalkan, nama saya Revara Gracia Finisa dengan NIM A1D124019. Di sini saya bersama rekan-rekan saya dengan perkenalkan. Saya Aisyah Rifadila dengan NIM A1D124020. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rahmadani dengan NIM A1D124018. Udah, ayo diskusi. Oh iya, salah satu rekan dari anggota kelompok kami bernama Hafiza dengan akhir NIM 017 mengalami dalam keadaan sakit. Jadi kami diskusi bertiga saja. Baik Bapak, ya kakak mau diskusikan dulu. Pertama, Bentar. Filsafat pendidikan menurut Islam, di mana ini katanya filsafat pendidikan dalam keyakinan Islam berakar pada ajaran Al-Quran dan juga hadis dan menekankan pengembangan holistik seorang individu yang mengintegrasikan pertumbuhan spiritual, intelektual, moral dan juga fisik. jadi di sini ini sumber utama itu Al-Quran dan hadis. Iya, berdasarkan semua didasari oleh Al-Quran dan hadis. Iya. Tapi juga itu untuk kayak filsafat lain untuk mengembangkan spiritual. Tapi ini tanpa spiritual. Iya, spiritual. Tanpa Tidak fisik ada semua. kan ada semua. Tapi di sini kan spiritualnya Iya. ada di sini baik. Lebih ditekankan di sini. Iya, mengintegrasikan. Maksud dari integrasi itu entah. Mengintegrasi. Oh, menggabungkan atau menyatukan beberapa komponen. Jadi emang Berarti ini membentuk individu ataupun siswa sekolah dasar dengan menggabungkan di mana ada spiritual, ada pengetahuan, itu moral dan juga fisik, kesehatan, etika, pengetahuan dan juga agama. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pencarian pengetahuan, di mana terbagi ILM. Tidak tahu itu ada. Ilahi. Ilmu merupakan kewajiban setiap muslim. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang menekankan pentingnya membaca dan belajar. Berarti sejak zaman Nabi itu udah ditekankan bahwasanya wajib belajar. Sedangkan wahyu pertama pun disebutnya Iqra, baca. Berarti waktu sebelum zaman kita, zaman Nabi itu berarti udah ditekankan untuk belajar. Nah, Pentingnya tuh membaca dan belajar. iya, Terus apa namanya tuh? terus cakupannya juga luas, mencakup ilmu agama itu banyak. Seperti teologi itu apa sih? Jurisprudensi Dan studi Al-Quran. itu ilmu yang mempelajari nilai-nilai ketuhanan ini. Oh, yang banyak Tuhan. Kalau Jurisprudensi ini, gue pernah dengar lagi, lupa. Putusan hakim. Putusan hakim yang menjadi pedoman bagi hakim lain untuk menyelesaikan perkara yang sama. Ini merupakan salah satu sumber hukum formal. Dan Dalam Islam tidak sih, Ustaz? Itu tuh dalam hukum kayaknya dalam Islam.
ini hasil pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, memiliki perbedaan yang sangat substantif dengan fikih, karena fikih tidak lain Berarti hukumnya tuh berkaitan dengan agama gitu ya, lebih. itu kayak hasil dari sebuah ketetapan gak sih? Iya kan? Ya itu tadi. Aku sih kayak kalau gitu kan Mungkin hukum di Aceh. kayak kayak aku biasa bisa gak sih? kayak itu Lebih ditekan. kayak apa sih namanya? Pokok. Kayak itulah terlalu aku nih. Kayak ntar. Kalau teologi itu kan berkaitan yang mempelajari tentang ilmu ketuhanan tuh. Jadi itu di Indonesia itu kan wajib memiliki Tuhan. Iya. Apa yang namanya kalau ada Tuhan? Ateis. Iya. Ateis. Terus jurisprudensi itu tentang ketetapan ataupun kepastian tentang suatu hukum kan. Iya. Keputusan. Iya itu. Keputusan dan studi Al-Quran. Terus Isi. ada ilmu sekulernya tuh kayak kedokteran. Itu kedokteran tuh kan orang Yunani, orang Arab gak tahu. Ibnu Sina, Iya. astronomi matematika nih siapa sih? Tahu ya ada aku semuanya tuh. Itu tuh kan berdasarkan filsafat Islam juga. Iya, ini kan berdasarkan filsafat. Terus dalam pengembangan dalam filsafat pendidikan Islam ini ada juga pendidikan spiritual dan juga moral. Iya. Bisa holistik. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan hubungan seseorang dengan Allah dan menumbuhkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kasih sayang, dan keadilan. Berarti belajar itu bukan hanya pendidikan itu bukan hanya kayak tentang belajar. Iya, tapi Pendidikan juga harus menghubungkan diri kita dengan Allah, mendekatkan diri pokoknya kita dengan Allah. Terus kalau kita sudah dekat sama Allah, pasti moral kita tuh juga Iya, kejujuran pasti tertanam kan pada akan mengalir sendiri moral-moral yang baik Tapi itu. juga kejujuran kan dibiasakan. Iya, apalagi kan anak SD ya sih. Kalau dia dari kecil dia pada bohong, sampai besar ya bohong Iya. lalu. Karena kayak kalau nggak sekali bohong tuh pasti Iya. selanjutnya bakal bohong. Karena Dia dia bohong bohongan tapi juga kebohongan. iya. Bohongan. Kan tak sanksi katanya. Kan tak Iya. ketahuan katanya. Dah aku ya Allah. Tapi kalau dia udah biasa jujur tuh dia takut Aku berbohong. ya nanti aku ini kalau Iya. ketahuan gimana gitu dah. Heeh. Terus kasih sayang ini wajib beda. Ya pasti. Kalau Gak bisa- mungkin lah sama-sama kawan saling bunuh-bunuh. Iya. Kayak anak SD itu kan Ya harus harus ditangkap. saling kasih sayang. Itulah kita tuh apa sih namanya, wajib menekankan pendidikan filsafat nih, saling menyayangi. Iya. Tapi Dan keadilan. keadilan nih Pokoknya tuh ya udah adil gak sih kayak misal Kayak ini misalnya kayak kawan tuh kayak cara memperlakukannya tuh adil gitu kan kayak bukan tuh kayak guru juga. iya nggak sih? Kayak guru ngajar siswa gitu kan harus Iya. mendapat keadilan. Kayak atau jangan apa cuma gitu kan. kayak itu kemarin kan kita fokus sama satu siswa Hmm, gitu. iya, Itu kan iya. nggak adil tuh. Jadi kayak cuma satu harus dibayar. terus pemikiran kritis dalam filsafat Islam juga menggunakan pemikiran kritis, penalaran dan juga refleksi yang didorong oleh Al-Quran. Berarti ini berdasarkan Iya, Al-Quran. berdasarkan Al-Quran. Ah. Kan ini berkaitan dengan agama gak sih? Berarti lebih ditekankan tuh ya udah kayak Al-Quran, hadis gitu. Al-Quran berulang kali mengundang orang beriman untuk merenungkan ciptaan dan menggunakan akal budi mereka. Ya, itu ada Al-Quran kan katanya mereka memiliki mata tapi tidak melihat. Iya, mereka memiliki Mereka memiliki telinga tidak mendengarkan ayat Allah. Nah, itu kan juga makanya di sini dalam pendidikan Islam ini Al-Quran itu tuh dibawa siswa sekolah dasar tuh dibawa untuk bisa tentang
merenungkan ciptaan-ciptaan. Iya, dia yang lebih sebenarnya bisa mengetahui dari si puisi Iya. yang kayak lebih. kayak supaya mereka tuh lebih bersyukur. Iya, apa yang kita punya gitu kan. Karena kita tuh ya, memang lagi nih yang sejarah belum nggak sih? Tubuh yang sehat dianggap penting. Untuk pikiran yang sehat. Wajar lah kalau tubuh kita udah sehat pasti Allah lagi aku Iya. meninggal ya Allah lagi Iya, ya Allah. pikirannya udah negatif semua. Kalau kita sakit kan pasti kita mikirnya kayak stres dewek gitu. Jadi tuh kita Padahal itu belum kayak seberapa. dari pikiran harus. Kadang kita kalau misalnya kita sehat tapi mikir sakit terus pasti kita sakit. Jadi tuh nggak cuma tubuh yang sehat. Itu kan gerakan sholat tuh ada Iya. maknanya untuk Bukan kesehatan. cuma sekedar gerakan-gerakan. Iya, ada manfaatnya untuk tubuh kita. Pendidikan sebenarnya kesejahteraan merupakan bagian dari proses pendidikan. Pendidikan itu sebenarnya kesejahteraan. Iya tuh. Kayak di dalam sekolah dasar kan udah ada itu penjas orkes supaya anak-anak itu sekali seminggu minimal bergerak. Iya. Udah setiap hari Sabtu senam. Tapi kan kalau sekarang tidak lagi aturan mereka kan dia rata-rata hampir bergerak gitu. Karena kan dia ada proyeknya kan, proyeknya apalagi kalau yang bagian sampai kayak tari gitu kan anak-anak pasti bergerak setiap hari. Kayak rata-rata Terus berat tiap hari. iya. Dalam filsafat pendidikan Islam ini kesatuan dalam pendidikan Islam ini tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu sekuler. Semua ilmu dipandang saling terkait. Oh, berarti saling berhubungan. Iya, berarti tidak ada yang satu. Apa tuh dikotomi? Sesatuan ilmu pengetahuan dalam pendidikan Islam. Dikotomi. Oh, pembagian atau partisi dari satu keseluruhan menjadi dua. Atau Yang pengelompokan saling tidak sih? Iya, Tapi saling bertentangan. saling bertentangan. Kayak berlawanan. Oh, Dan sejarah. antara ilmu agama dan ilmu semua ilmu pengetahuan dipandang saling terkait dan disebut semua ilmu itu pasti dari Allah dan sih kayak mengajarkan semua sumbernya itu pasti tentang baik. Ilmu sekuler. Aku penasaran sama ilmu sekuler. Ilmu sekuler tuh yang kayak umum gak sih? Kan ini agama gak sih? Dan Ilmu yang bersifat objektif, iya. bebas dari ilmu merupakan produk secara keseluruhan dan prinsipnya modernisme dalam filsafat. Istilah variasi sekuler. Oh, sekularisme dapat diwujudkan pemisahan antara agama dan negara. Menggantikan keagamaan dengan prinsip. Kayak itulah. Kalau gitu kan tidak menegakkan hukum Islam secara keseluruhan. Iya. Kan kita menggunakan hukum sipil kan. Kayak itu teknik sipil lagi. Tidak ini tuh kalau gitu kayak menggantikan hukum agama tuh kan. Jadi dipakai kayak hukum pokoknya ada keseluruhan hukum agama tuh. Aku rasa kayak gitu. Iya, mungkin. Ya, jadi bukan cuma hukum agama tapi Ah. prinsip hukum sipil. Iya kayak gitu maksud aku iya itu. Yang mereka. Terus pengetahuan harus mengarah pada tindakan wajib seperti kurikulum merdeka itu. Tidak usah tahu-tahu baik, tapi harus ada tindakan. Iya. Pengetahuan harus digunakan untuk memberi manfaat bagi masyarakat wajib. Menegakkan keadilan pasti. Iya, jadi filsafat pendidikan Islam ini menurut aku sangatlah bagus karena Iya. itu Bukan ini- hanya umum tapi dia itu bukan hanya umum tapi dia kayak Iya. dalam mengajarkan itu ada Iya, agama. ada manfaat, Iya. mengutamakan manfaat bagi masyarakat karena Indonesia ini kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Karena agama kan ada sumber yang paling terbaik. Iya. Kayak dari apalagi Al-Quran kan dan bisa ditentang lagi karena itu emang betul-betul gitu. Terus ini
memberikan untuk menegakkan keadilan, karena di Indonesia ini kurangnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi untuk pemerintah yang sering korupsi. Itu tidak adil. Sing salah rakyat di bawah. Jadi itu harus berubah gitu lah. Jadi ingat ini nah ibu-ibu yang masih Di penjara. tidak itu Sekarang kan hukumnya tuh kayak banyak gak jelas gak sih? Iya, Kayak masalah sepele tapi Tapi jadi kesannya. Iya. Kalian tuh ada kisah kalau ibu-ibu yang dimarahi orang tuanya karena bentak anaknya tuh anak murid. Ini lagi viral sekarang. Guru SD kelas 1 dia tuh cuma bilang kamu udah boleh gini, terus dituntut ibu gurunya tuh dia bayar ke polisi 50 juta. please, Nah. cuman kayak gitu gitu lah. Sangat susahnya dari sih gitu kayak marahin anak kecil karena jadi guru. Dia alasan dia tuh udah pernah marahin, dia tuh udah pernah melarang anaknya. Kenapa guru nih gitu buat Iya, anak kayak gitu? ya Allah, mampuslah, ajak kami penjara. Jadi kadang ampunnya. Jadi agak anaknya kayak anak tuh. Iya. Kayak dia tuh kan Jadi merasa nanti dia dibela merasa gitu. kalau dia itu Nggak pernah salah. nggak pernah salah, iya selalu benar. Iya, jadi dia tidak takut lagi Kalau sama pun gurunya salah juga. juga pasti ada yang ngebela gitu. Nah. Mana gitu. Itulah perlunya filsafat pendidikan Islam ini, saudara-saudari rahimahumullah, untuk meningkatkan kondisi manusia. Kalau itu harus ngerti juga kan. Iya, wajib. Iya. Cuman tuh ya udahlah, kita kan tidak bisa ngajarin orang tuanya juga. 13 saja. Dalam komunikasi kayak gimana? Iya, kayaknya ini ya udah kan pasti berhubungan dengan gitu ya. Harus 50. Terus dalam filsafat pendidikan Islam ini ada juga peran guru yang mengatakan kalau peran guru itu status tinggi yang sangat dihormati dalam tradisi Islam dari dulu lah kayak gitu. tapi tuh kayak udah kayak sekarang tuh udah menurun. Tapi menurut aku guru juga memanfaatkan kesempatan ini. Jadi dia tuh wajib yang dihormati. Benar. Aku Tapi kan emang belajar dulu tuh emang Iya kayaknya adalah masa-masanya. ada guru yang tipe yang harus dihormati ya. Ya nah, kayak dia harus tunduknya gitu sama dia tunduknya. Nah, tapi kalau dalam ini kan dalam apa namanya ini, nah ini apa namanya nih? apa? Ini materi kita tentang apa nih? Filsafat pendidikan Islam. Nah kalau dari sini dia menekankan tuh kayak guru itu emang harus dihormati gitu nah. Dalam tradisi Islam mereka tuh harus dipandang emang sebagai pemimpin. Iya. Banyak guru yang Tapi kan memanfaatkan. Kita kan juga tahu kalau dia tuh sebagai pembimbing kita, pengajar kita, membentuk moral kita. Tapi emang ada masih sebatasnya lah aku rasa. Karena ada guru tuh yang harus tunduknya di dia. Nah, cuman kan ada juga kayak di sisi lain kayak gitu, tapi di sisi lain ada juga kan yang sisanya tuh emang tidak menghormati gurunya. Ya itu udah kelewatan juga itu saudara-saudari rahimahumullah. Mungkin tak karena didikan dari awal. Tapi guru memiliki kewajiban moral untuk mengajar dengan integritas dan menjadi teladan bagi siswanya. Tapi kalau untuk masa era 2024 ini menuju era MAS 2045 akan terjadinya kekurangan guru untuk mengajarkan moral kepada siswa. Kenapa? Tengoklah di sekarang saja banyak guru yang masih menyepelekan tentang kewajibannya menjadi guru. Kayak dia masih kelas, ya udah kamu catat kamu kelas buat ini, Dan dah. dikumpul. Nah, Dan dikumpul pun itu tuh tidak ada diceknya gitu nah. Kayak sekedar kumpul doang kamu apa ya? Hah? Karena kalau itu kalau tidak kayak gitu tidak ada. guru memiliki kewajiban moral untuk mengajarkan dengan
sangat benar, tapi banyak sekarang guru yang menyepelekan tentang kewajiban tersebut. Jadi mereka kasih hanya mencontoh biasa aku kan jadi guru lah kayak Iya. gitu lah. Simpel. Kayak enggak simpel kayak gini nah. Dulu kalau kita belajar bisa gurunya masuk kalau gurunya kayak gini biasa aku kalau jadi guru kayak gitu lah biasa aku buatlah kayak mana aku ngerasain sekarang makanya murid aku biasa kayak aku gitu nah. Itu tuh bakal menurun. Iya itu salah tapi itu udah kayak ada kalau kita mencontoh guru kita Itulah makanya ada pembinaan menjadi guru, kayak pembinaan penataran tak sih? Iya. Nah, penataran tuh. Tapi guru juga aku rasa sekarang banyak lah menyepelekan. Banyak kayak guru-guru yang itulah merasa Iya. kayak guru-guru yang kita aku rasa iya. Guru-guru muda itu dah itu kayak gitu. Tapi banyak. Tapi berapa? Tapi kan ada kadang-kadang guru tuh apa sih namanya? Terkadang ada guru tuh yang memang sesuai dengan tugasnya. Ya. Ada sepele. Aku suka guru kayak gitu. Tapi sekarang kan udah banyak guru muda sih, Iya. mungkin kan udah kreatif juga kan, mungkin karena itu jadi bisa lah dikit mengondisikan kalau dulu kan yang gurunya ya udahlah Guru ya, masih guru-guru lama. ya guru lama jadi kayak menurut dia mungkin udahlah dikasih tugas anak nih paham lah. Kan kalau anak zaman sekarang nih kayak lebih susah dari sendirinya agak lama bahas bertahap belajar santri kan. Kalau anak muda guru muda tuh pasti dia kreatif gak sih, punya banyak Itu banyak dimulai ide, dari banyak- dimulai dari bikin pembelajaran, Ya. dimulai dari cara pengajaran yang berbeda juga. makanya agak SD pasti senangin dia karena kayak ada orang muda-muda iya. kayak pasti kayak pasti seru nih belajar sama dia kayak gini ya gitu. Yang tidak menakutkan katanya. Ya justru karena banyak ide tidak banyak tugas. Iya, asik main-main Beb. Iya. Kanan kiri, Kadang taruh ada taruh. juga yang kayak diimbangi antara belajar sama Bermain. Nah, Iya, ada kok kadang di dalam kelas tuh ada waktunya kita untuk belajar. Iya. Ada waktunya kita untuk bermain. Iya, kadang kadang kan siswa tuh juga bosan gitu. anak SD kan pasti kalau belajar terus tuh kayak kalau belajar terus menerus Bosan. tuh kayak jenuh Jenuh, dia bosan. kayak aku belajar terus kayak gitu jadi Kayak kita observasi dulu ada. Ibu itu kan cuma sedikit ya. Untuk pertama beda. Ada sedikit kan ada ya. Ada cuma kayak tepuk-tepuk baik. Tepuk-tepuk baik gak sih? Cuman akhirnya siswa-siswa tuh merasa bosan. Jadi itu apa lagi? Coba ada lagi. Maka ada kayak plan dulu yang menurut itu nggak tahu kan di video tuh ada di orang kita tambahin. Terus kan guys, kalau dalam pengembangan moralnya, aku rasa pemerintah harus menekankan guru untuk membentuk moral karena di Indonesia ini banyaknya siswa ataupun remaja. Jangankan siswa, sekolah dasar remaja saja masih banyak yang hilang dari moralnya. Iya. Terus Ya udah karena kayak gitu juga lah moral tuh kayak intan itu kayak kasih kata-kata itu kan itu kayak dia merasa ya udahlah dia santai dia punya puasa nih di aku orang kaya, dia ada uang, nah iya Kita- banyak jadi ada uang kita lolos katanya dah. di moralnya ya udah ada terbentuk. Terus dalam filsafat pendidikan Islam ini ada institusi pendidikan kayak masjid sama madrasah. Oh, kenapa ada pesantren ya? Tapi masjid berfungsi sebagai pusat pembelajaran. Madrasah sekolah Islam menyediakan pendidikan di berbagai bidang sekali melekat pada masjid. Hah? Berarti secara historis kalau Secara- ini secara Secara sejarah sejarah. dulu tidak Iya, masjid masjid itu yang oh, itu kayak TPA kan itu. Iya. Nah, tapi tidak di era-era
kota-kota tuh TPA tuh sulitnya ditemukan. Iya sekali. Banyak kadang yang kaya nih, yaudah guru privat kan, Iya. anaknya ngajar TPA. Tapi kayak masyarakat kecil tuh TPA tuh sulitnya aku rasa ditemukan. Jadi senang juga ya kayak sebenarnya desa ya sih. Biasanya desa itu kan lebih itu kan. Sekarang tuh udah ada kayak daerah gitu tapi. Iya, sekarang anak-anak tuh pergi ngaji, maghrib tuh dateng. Jadi tuh sekarang tuh kayak mana ya? Kayak di dalam keimanannya kayak kurangin banget. Nah, kalau kami dulu ada madrasah itu udah kayak harusnya tuh udah sampai kelas kita 3 SMP gitu lah masih madrasah. Kalau sekarang udah tutup karena siswanya udah ada lagi. Dia malah siswanya malah itu. Ngajar galaunya ngajar galaunya, ngajar semuanya kalau dalam TPA tuh ngajar sholat kan itu Iya. dia juga itu kan guru juga namanya, ngajar tuh guru juga. Iya. Itu kan juga itu namanya apa namanya membentuk moral juga, menambah pengetahuan, meningkatkan spiritual, membentuk kebudayaan, kualitas manusia yang bagus. Jadi para RT RW harus didirikan TPA. Kami dulu kayak Kami dulu tiap malam tiap wajib. malam itu ada. Di sini ada satu cuman yang ini nah yang dekat sebelum kita keluar. Aku sumpah ya, pernah terpikir aku membuka TPA di Mayang. Ya. Aku pernah pengen buka pribadi. Buka TPA siap asal. Ya. Khusus Agak aku bantu tahu. Ya. Ya. Kayak buka agak aku lumayan lah ada. Kami dulu kayak rame ya kayak setiap Waktu rame dan dulu tuh wajib ke TPA tuh wajib. Iya. Ya tapi itu seru juga kan karena kita rame-rame ya. Kalau ada apa ya itu pakai rotan. Kalau ada apa ayat ya tampol tangan. Tapi kalau ada itu didikan subuh. oh Kalian pernah nggak didikan subuh? Enggak. Nah itu loh yang ngaji setiap subuh tuh. udah dari habis itu. Oh, kami itu wajib tinggal kami habis maghrib terus. Tapi walaupun kayak gitu kayak guru pemarah itu yang cepat kayak gitu minat ada sih kayak Iya. lebih mudah belajar Iya, ini iya. minat. Tapi kalau guru yang santai kita jadi santai juga jadi kayak yaudahlah belajar sekedar belajar nggak sih malah guru kayak gitu jadi aku kita masih ingat sampai sekarang bisa kita bisa. kurangnya. Madrasah ini memang ada kayak madrasah. Tapi sekarang tuh masalahnya di Indonesia nih sekolah kan udah sampai sore. Jadi tuh madrasah tuh udah pada tutup. Gak ada lagi anak-anak yang ke madrasah lagi gitu nah. Jadi tuh kayak kan sekarang udah full day gak sih? Beda anak-anak tuh kayak ya udahlah sekolahnya banyak di umum. Tapi enak ya sekolah umumnya di agama gitu nah. Sekolah yang madrasah aja yang beruntung. Tapi kalau sekolah kayak sekolah dasar, Iya. pokoknya sekolah negeri ini dah. Bukan cuma negeri, sekolah yang kayak umum nih. Iya. Nggak kayak madrasah tuh yang rugi lah. Nggak kuat ya agamanya. Iya, tapi udah fokus di situ nah. Jadi gue kurangnya karena Betul. ini tuh Terus kalau universitas, dunia Islam memiliki tradisi pendidikan tinggi yang kaya dengan lembaga terkenal seperti Al-Karawi di Manado, Al-Azhar di Mesir. Kalau di Indonesia ya UIN kan? ya itu universitas. Islam. Ini kan Di Indonesia kan? tidak kalau di sini nggak Dibilang di Indonesia. Di Indonesia kan UIN nggak sih untuk sekolah Islam nih? Kuliah UI gitu. UI. 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 Apa dah? Universitas Islam Indonesia. Iya. Tapi enggak sih yang baik itu untuk Al-Azhar. Bisa di ngomong di mana kayak awal. Kalau untuk gue tuh itu tinggal langsung Bentar. belajar
budaya keagamaan nih kayak kemarin berita-berita heboh tentang ini tentang pesantren Tapi yo guys, kalau menurut aku pesantren teman yang terjadi seorang guru tuh memanfaatkan kesempatan guru kayak dia tuh terlalu menekan anak, terlalu kasar sama anak. nah itu tidak tahu deh sih kalau lingkungannya kan emang ikut dia lah deh jadi kita tidak tahu bagaimana kondisi Terus itu yang menikahi santrinya, ya udah itu nah justru ini tidak lebih banyak aku yang paling gak setuju itu yang terjadi kekerasan pada anak. Ya kalau berdasarkan agama saja tidak boleh adanya kekerasan sesama manusia. Aku mereka tuh kan paham agama juga tidak sih? dia terlalu paham agama malah melenceng karena terlalu malah melenceng dia terlalu mendalami saking mendalami dia tidak tahu lagi apa yang dia pelajari jadi dia mau mencoba hal baru. pendidikan untuk semua Tapi kalau aku pesantren tuh ada yang bagusnya, ada yang tidak bagusnya. Tapi tergantung pesantren. Iya kalau pesantren yang di kota-kota tuh yang ibaratnya terkenal, ya udah tahu akreditasinya dari awal sampai akhir, ya bagus aku rasa. Tapi kalau tidak jelas, pesantren memang tidak ada yang tidak jelas, tapi pesantren yang kurang-kurang itulah kurang terkenal tuh bagus, tapi kebanyakan kejadian kekerasan aku rasa dalam pesantren. iya Tapi aku tidak tahu ya, karena terus aku juga udah susah ya salat mungkin kan anak-anak tuh mungkin ngaji ya sih bahkan bisa merasakan kayak maka karena ada yang betah kan terus apa lagi nih ada bukan nih ini pendidikan semua nih apa nih Bu? Ya di semester Inklusivitas ini sesama pendidikan Islam adalah pembelajaran untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin atau status sosial, tokoh sejarah, termasuk perempuan. kalau dulu kan itu ini maksudnya nih kayak dulu kan biasanya itu jarang ada sih perempuan tuh kayak udah perempuan karena dulu kan emang pendidikannya masih bersatu lagi kan udah ada sampai tinggi-tingginya nggak sih Itu tuh tidak Islam nggak sih? Kalau ini kan Islam tak memandang itu status sosial atau jenis kelamin. Jadi kalau untuk Islam, kalau yang mau wanita yang berpendidikan tinggi ya boleh-boleh aja. Ya cuma orang tuh ada nggak sih orang kalau yang kayak dia batas sekolahnya misalnya cuma SMA itu tuh jadi minder. Itu nah kalau juga gue Sebenarnya itu minder pertama, terus anak yang lahir dari rahim dia juga kebanyakan kurang, karena dia juga kurang pendidikannya. Iya. Jadi anak-anak tersebut tuh bukannya, tapi tergantung orang tua bisa itu loh, tergantung orang tua bisa mengkondisikan. Aku rasa kalau orang tuanya bisa mengkondisikan sesuai keadaan lingkungan, anaknya tetap baik. iya Anaknya tetap baik, tetap sesuai aturan adat istiadat segala macam guys. berarti kita harus wajib pendidikan di sini harus kita Perempuan kan wajib pendidikan tinggi harus wajib pendidikan karena kecerdasan seorang anak berasal dari ibunya. terus juga pendidikan itu tidak memandang jenis kelamin atau status sosial Iya. berarti siapapun bisa Boleh berpendidikan. pendidikan untuk siapapun ya guys. karena kan sekarang udah banyak juga dah sih kayak kuliah kalau Iya. misalnya sanggup bayar gitu kan Beasiswa, beasiswa. ada KIP, bagi penerima KIP, tolong kalau saya KIP-nya masih saya, karena saya tidak ada duit. Nah, tidak memandang jenis kelamin Tapi, Perempuan guys, sama cowok itu sama rata aku ingin mengatakan bahwasanya kalau dalam Indonesia ini beasiswa itu harus diratakan ya guys. dan harus adil juga jangan cuma yang malah yang Ingat, guys, punya Banyak yang orang dapat gitu nah. banyak orang manipulasi data. Ingat pada
karena Anda baru diangkat, Anda harus mengatakan beasiswa untuk semua para mahasiswa ataupun siswa-siswa sekolah dasar. Sumpah, kawan aku dewe. Iya, tapi kan ini sistem baru melakukan tahun ini kan. Beda. Iya, kepada Bapak Prabowo tercinta, pokoknya tolong ratakan, termasuk KIP. Bagi anak pengguna KIP banyak menyepelekan uang KIP-nya. Jadi harus berpendidikan ya guys ya. Jika Indonesia ingin memiliki warga masyarakat yang maju, maka ratakan pendidikan dan tidak boleh membatasi pendidikan itu. Kalau perempuan hanya boleh lulus SMA, tidak boleh. Semua harus berpendidikan tinggi, setinggi-tingginya. Agar manusia berkualitas, sumber daya manusia di Indonesia ini baik. Nah, berarti di sini dia nih pendidikan menurut Islam ini tidak berarti sama dengan semuanya juga kayak pembelajaran harus sepanjang hayat. Iyalah. Dibenarkan pendidikan adalah suatu proses yang berkelanjutan untuk Ada bisa lagunya dong. mencari ilmu dari Belajar di waktu kecil, bagai mungkin di atas batu. Terus ini yang itu ada esainya. Mau Islam diajarkan untuk mencari ilmu dari buayan hingga liang lahat. Iya, itu ada lagunya. Belajar. Itu lagu Tapi intinya dia tidak sih ada dari buayan hingga ke liang lahat. dari lahir guys, Dari kita tuh lahir. udah mulai belajar. Sampai kita nanti kembali kepada Minimal kita belajar Bismillah dari orang tua kita. Itu belajar namanya. Iya. Sampai kita wisuda S8. Sampai kita sudah itu sampai Profesor kayak bapak guys, amin. Amin aja kita jadi profesor, amin. Tidak hanya belajar tapi juga harus menerapkan ya. Iya, kalian juga harus mengimplementasikan pembelajaran yang ada. Iya, kita ada di sini. Saya dapat aku nih. Dah, kenapa tak nanya? Apa enggak? Nah, baru apa cuma coba. Ada tuh atas. Kan kebiasaannya Terus guys, pendidikan Islam ini sangat membangun karakter. Pendidikan tazkiyah namanya guys. pendidikan jiwa Jiwa dan raga rohani. bertujuan untuk menyucikan jiwa dan membentuk akhlak. Pendidikan anak dan moral merupakan bagian yang tidak terpisah dari proses pendidikan. Pokoknya akhlak dan moral itu yang tujuan yang penting ya guys. Pokoknya guys, dalam pendidikan tuh tujuan yang pertama tuh tidak ini guys, tidak isi otak guys, tapi akhlak. Jika kita punya otak yang cerdas, jika kita punya pengetahuan yang luas, tapi kita tidak berakhlak, alhamdulillah wa Itu syukurillah. semua adalah sia-sia. Subhanallah wallahu alam, sia-sia. Aku kira tadi aku nak memuji loh. Dia alhamdulillah wa syukurillah. Ya, jadi kita tuh harus setidaknya kita bisa seimbang antara itu dan Pokoknya tapi kebanyakan orang yang berpengetahuan tuh otomatis beretika guys. Aku rasa aku yang tengok-tengok kayak gitu, orang-orang yang berpengetahuan kayak Najwa Shihab. Yo, itu beda orang yo, itu orang-orang yang Iya, tapi emang ditunjukkan gini konsepnya kan orang Ya. yang berpengetahuan kan. Hah, kayak Budi Ayunda, Cinta Laura. itu emang kayak membuat lebih adil nggak sih? Dan Dari pendidikan ini dari buku gue nampak kalau dia habis. Terus guys, harus memiliki adab tata krama. Nah itu tuh bukan di Indonesia. Bukan iya, tapi harus di mana-mana kita harus mengutamakan adab. Sebagai manusia. Sebagai manusia kita harus beradab. Nama harus baik, ditekankan dalam semua interaksi. Minimal. Kita saat itu berhubungan dengan siapapun. Iya.
tidak mandang tua bodoh, tapi kita tetap harus itu mengutamakan kata-kata kita. Itulah dari situ juga bisa kita dicerminkan di pasar kayak gini, ini pasti anak jadi baik, Pasti didikan anak-anak kayak gitu. ya itu kak udah kan ke situ. Itu tanggung jawab dari komunitas sosial. Yang pertama, pelayanan untuk kemanusiaan. Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk melayani kemanusiaan dan memberikan kontribusi Minjem. bagi masyarakat. Kontribusi positif bagi masyarakat. Tanggung jawab dan komunitas sosial, pelayanan untuk kemanusiaan. Pendidikan dipandang sebagai sarana melayani kemanusiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Pendidikan mendorong keadilan sosial, amal, dan pengabdian kepada masyarakat. Jika kita berpendidikan, saudara-saudara sekalian, jangan pendidikan ilmu untuk kita saja. Kita harus berbagi, minimal kita implementasikan di lingkungan sekitar kita, di masyarakat, supaya itu adanya kemanusiaan. Soalnya dalam Al-Quran tuh kita harus hablum minallah dan juga hablum minannas. Hubungan sama Allah terjaga, hubungan sama manusia juga terjaga. Jangan kalian tuh kayak berantem sama tetangga, tidak boleh. Itu tidak ada dalam bersama pendidikan Islam. Dilarang. Kalaupun ada kesalahpahaman tuh Harus diselesaikan secara baik-baik. Iya, tanya di mana. Tapi tidak kadang tuh kalau tetangganya nyolot biasa saja. kayak ada tidak di rumah dengan berita orang medak yang duduk medan sampai mecahin jendelanya. Nggak tahu. Kenapa tuh? Kenapa sih permasalahan itu belum dipastikan? Tiga empat. Belum dipastikan kayak masalahnya tuh aku tuh tidak tahu itu dan cuma tuh sampai kayak teriak-teriak sama Iya, tetangga. nggak Kalau tahu ditengok gitu. tetangga lain tuh jadi tidak enak Ya, kan? pasti agak terjadilah pegibahan antara ibu-ibu kompleks. Nah, Kan iya, nggak guys. bisa. Untuk remaja sekarang, apalagi siswa
34. PGSD. Data apa? Tadi kan guys, untuk remaja-remaja sekarang, apalagi mahasiswa, jangan itu mengutamakan gibah terlebih dahulu, karena itu tidak ada dalam filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam ini harus mengutamakan kemanusiaan. Kita harus saling tolong menolong, walaupun kita tuh beda guys, beda agama, beda itu, beda. Memberikan kontribusi positif juga. Jangan menceritakan hal-hal negatif terus. Romantis lah. Iya. Karena pendidikan di sini tuh mendorong keadilan sosial, aman. Karena kan kalau kita gibah Kalau kita tuh gibah orang itu tuh kembali ke kita dewek guys. Kita gibahin kita marah. Orang gibahin kita marah. Kita gibahin orang, tak cek mana pula. Nggak boleh kayak gitu guys. Terus pengetahuan harus digunakan secara etis, bertanggung jawab dengan menyadari dampaknya terhadap masyarakat. Jadi kalau kita tuh punya pengetahuan kayak aku tuh ada harus etis. Iya. Tanggung jawab, harus berpikir apa sih dampaknya bagi masyarakat kalau aku tuh kayak gini, kalau aku tuh melakukan kayak gini, kalau aku tuh kayak gini. Masyarakat yang juga. Terus ini dalam ini tuh bentar. Filsafat pendidikan Islam ini memiliki cakupan yang sangat luas, tidak hanya di bidang Islam saja, tapi juga ada matematikanya, ada kedokterannya, ada astronomi. Bahwasanya walaupun filsafat pendidikan ini bersumber dari Al-Quran dan hadis, tapi mereka tuh tidak ketinggalan zaman. Sifatnya itu fleksibilitas, mengikuti perkembangan zaman terus. Nah, kalau kata kalian tuh filsafat pendidikan Islam tuh ada kedokteran, astronomi, ada kok guys, tenang saja. Terus di dalam perkembangan filsafat pendidikan Islam ini juga mengutamakan kesejahteraan fisik. Jadi kalian jangan menganggap kalau dalam sekolah dasar tuh kalau olahraga tuh pembelajaran olahraga tuh melelahkan, jadi beban untuk panas, tak mau kotor, nggak boleh guys. Karena Itu harus berani kotor. iya kita tuh berani kotor. Tenang aja guys, dokter banyak, rumah sakit banyak, BPJS juga ada udah bikin Jokowi kemarin. Bahkan kadang orang yang selalu bersih itu yang Sering sakit. jadi kita harus berani kotor. Terus yang diutamakan guys, kalau dalam filsafat pendidikan ini guru tuh harus dihormati. Tidak hanya dalam filsafat pendidikan Islam, tapi dalam sekolah, dalam institusi pendidikan tuh guru tuh wajib dihormati guys. Tapi sewajarnya kalau guru tuh tak menyeleweng, ya tahu lah ya. Yang juga pakai dia. Malah dia aneh itu kan banyak tuh seorang guru pada pendidikan siswa. Tapi Melecehkan tuh bukan cuma dengan menyentuh, tapi itu dengan ucapan juga bisa. tapi kan sudah tengok dia ada siapa juga siapa. Kok itu? Dia tetap lah, makanya kita rasa. Tolong, ini tuh harus ditegakkan lagi ya. Kalau kayak gitu konsumen. Ada masanya kita tuh wajib patuh. Ada waktunya kita tuh melawan Kalau misalnya gitu disepelekan kan tidak mungkin kita nak diam aja. jadi kalau guru tuh gini Apalagi gini kamu sebagai kamu kita sebagai perempuan nih tidak kalau maksud aku kalau maksud aku cowok pun kamu tetap hargai dia, kamu tetap hormati dia, diam deh kalau kayak gini kalau dia Kita laporkan saja ya. karena sekarang juga banyak kok guru-guru yang cowok. Guru tuh kalau mana-mana tuh kan rata-rata kayak guru tuh cewek. Iya, Kalau iya. sekarang nih udah kayak hampir Kalau hilang. dulu SD tuh biasanya guru cowok tuh kayak kalau Olahraga. kayak 10 tuh Iya. untuk penyesuaian Nah, iya. sekarang sudah lumayan. udah jadi mungkin udah jadi ini apa namanya kalau sekarang tuh
wali kelas lah, kalau SMP kan wali kelas. Iya. Kalau dulu kan ya udah ada PTO. Cuman ini Emang coba. Tapi guru-guru itu juga harus tahu batasan kepada siswanya, guys. Apalagi untuk guru-guru yang telah melatih siswa SMA. iya Kalau SD itu masih anak-anak, tapi kalau untuk SMA, untuk kuliah, sama-sama tahu batasan saja kalau menurut saya, guys. Filsafat pendidikan ini bersifat komprehensif dan bertujuan untuk mengembangkan individu yang berwawasan luas. Tidak hanya terpaku pada satu wawasan saja, guys, tapi harus menyeluruh. Ya. Yang dimana tadi katanya kita tuh harus mengintegrasikan antara spiritual gitu, yang mengintegrasikan antara spiritual, moral, Ya. intelektual, Dan bahkan fisik. kesatuan kita. Jadi kita tuh beragama, berpengetahuan, beradab, dan juga sehat, guys. Kalau kita tuh tidak sehat, tidak ada juga gunanya, guys, yang dapat melakukan kontribusi pada masyarakat. Jadi kalau kita tahu pengetahuan, kita harus share, berbagi. Minimal kalau tidak bisa sama masyarakat, merasa minder, masih bisa mau kawan kita kayak dan tadi. juga kalau misalnya kayak kita berpengetahuan kawan kita ada itu tuh jangan direndahin. Iya. Kalau misalnya tidak mau Jangan merasa mencontekan, paling paling ajarin dia, guys, ajarin cara Dengan kita kita santai. sharing lah ilmu yang kita dapat tuh. ajarin Jadi anak jangan dia. merendahkan orang lain. Kamu kok tidak bisa? Itu kan mudah. Itu kan Kadang kan orang ini. yang berpendidikan tinggi itu kadang merendahkan. Iya. Kebanyakan kayak gitu. Orang-orang lagi tinggi nih. Filsafat ini memadukan pengetahuan agama dan sekuler Ya. Dan dengan meningkatkan pencarian kebenaran, karena dalam Al-Quran dan hadis itu sudah terangkum semuanya, guys. Integritas moral, tanggung jawab sosial. Itu kesimpulan dari aku bilang. Itu tuh berapa menit? 34. Demikian filsafat pendidikan. Demikian diskusi kelompok filsafat pendidikan Islam dari kelompok 5. Kami mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Dan semoga diskusi kami juga bermanfaat bagi banyak orang. Iya, silakan tonton, guys. Tapi kalau ada kata-kata yang tidak enak itu mungkin karena ketidaksengajaan. Karena kami juga masih terus belajar.